Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam suasana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam suasana yang juga dicintai oleh para malaikat, karena para malaikat mereka mencari tempat-tempat majelis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjelaskan tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara agama yang asli dari sumbernya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas bab yang berikutnya, yaitu tentang bab salat istisqa, ya. Istisqa, ya. Ya, mungkin ini kata-kata istisqa pernah atau mungkin sering kita dengar, ya. Ada yang sudah kita ketahui di antara kita tentang istisqa, ada yang belum kita ketahui. Maka insya Allah kita akan selesaikan pembahasan tentang istisqa pada malam hari ini. Dalam kitab ini akan dijelaskan tentang hukum sholat istisqa. Kenapa sih seseorang itu harus sholat istisqa? Tentunya ada sebab, ya. Dan sholat istisqa ini pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikerjakan oleh para sahabat. Tentunya paman Nabi yang bernama Abbas, ya. Ketika itu, kalau tidak salah ceritanya, Nabi sudah meninggal. Kemudian sahabat ini mendapati pada musim itu musim kemarau dan meminta kepada Abbas, ya, supaya berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Nah, dari sini boleh kita untuk meminta kepada orang yang soleh, yang kira-kira orang soleh ini dia kalau berdoa itu Allah kabulkan doanya. Tentunya orang soleh itu memiliki akidah yang benar, memiliki pemahaman yang benar, memahami tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang soleh itu bukan digambarkan, bukan hanya sekedar penampilan, pakai udang-udang, pakai jubah, orang soleh, tapi akidahnya rusak, ya, akidahnya rusak, maka ini tidak soleh, akidahnya rusak, ya. Sehingga ketika Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah hujan. Dan hujan itu berhari-hari sampai menyebabkan suatu desa itu banjir. Ya, perabotannya pada ngambang-ngambang, ya, pada renang-renang. Ya, ketika itu masih hujan. Kemudian minta lagi kepada Abbas agar Allah memberhentikan hujan. Jadi di sini
sahabat tidak meminta kepada Abbas supaya menurunkan hujan. Ya. Sekarang kan ada pawang hujan, ya kan? Ya, ini masalah akidah ini. Jadi sahabat ini minta kepada Abbas supaya Abbas ini berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Bukan sahabat minta kepada Abbas meyakini Abbas bisa menurunkan hujan dan menahan hujan. Nah, kalau sekarang pawang-pawang hujan, ya, dia mempunyai keilmuan atau bisa mengatur alam, ya, maka ini tentu tidak dibenarkan, ya. Nanti di sini akan sebutkan tentang kondisi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemarau, ya. Ada enggak suatu masa yang kemarau itu panjang bertahun-tahun? Ada enggak? Ada, ya. Di zaman Nabi Yusuf, ya. Zaman Nabi Yusuf ada masa-masa subur selama 7 tahun dan masa-masa paceklik kemarau selama 7 tahun. Ya, ini takwil dari mimpinya sang raja yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kita masuki kepada hukum sholat istisqa. Apa sih hukumnya sholat istisqa? Ya. Beliau menjelaskan di sini sholat istisqa itu termasuk sunnah atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Ya. Di mana Rasulullah SAW pun telah melaksanakannya dan Nabi SAW juga memberitahukannya kepada orang-orang serta ikut pergi ke tempat pelaksanaan sholat istisqa. Nah, kita kan sering dengar sholat istisqa. Tata caranya bagaimana sholat istisqa? Ya, berapa rakaat? Bagaimana doanya? Nanti akan jelaskan dalam buku ini. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid berkata, yang hadis ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblati wa hawwala ridaahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraati. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, untuk pergi sholat istisqa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan memutar selendangnya. Ketika itu mungkin Nabi sedang memakai selendang, ya, Nabi SAW memakai selendang. Mungkin kalau di sini mungkin surban dia yang ada ininya, ya, memindahkan, memutarkan, ya, atau sebelah sini, kalau sebelah kiri dipindahkan sebelah kanan atau kanan ke sebelah kiri, ya. Di mana Nabi SAW membaca surat pada kedua rakaat itu dengan suara yang keras. Jadi sholat istisqa itu dibacanya bagi imam dengan suara yang keras, jahar. Al-Fatihahnya, surat-surat yang lainnya dibaca jahar, ya, ketika sholat istisqa. Sekarang kita masuki kepada pengertian istisqa. Ya, di sini pengertiannya. Mungkin antum sudah tahu, ya. Apa maksudnya istisqa? Ya, intinya minta hujan, gitu kan. Istisqa artinya minta turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sejumlah negeri atau hamba-hambanya melalui sholat, berdoa, beristighfar ketika terjadi musim
kemarau. Ya. Jadi intinya istisqa itu minta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan pada suatu kota atau suatu negeri. Itu istisqa. Ya. Artinya intinya minta hujan pada musim kemarau. Nah, sekarang terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hukuman kepada sebuah negeri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada sebuah negeri atau kota kemarau yang panjang, satu tetes pun hujan tidak turun? Ya. Di sini terangkan dalam sebuah hadis ya, tentang penyebab kemarau. Yang pertama disebabkan karena dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Dosa apa saja? Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Mau dosa judi, dosa zina, minuman keras, ya apalagi sodom atau yang lainnya lah, ya. Ataupun yang lainnya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Lam yankus qaumun al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-matara minas sama'i walaula al-bahaimu lam yumtaru. Kata Nabi SAW, ini salah satu di beberapa sebab yang menjadikan kemarau itu Allah turunkan. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan serta takaran. Jadi antara mizan dan takaran itu beda. Ya, Bapak mungkin bisa bedakan antara takaran dengan timbangan. Kalau timbangan ditimbang, kalau takar itu ya gini, ya menakar, ditakar. Beras ditakar, kadang beras itu ditakar, kadang ditimbang. Ya, ini salah satunya. Karena mereka suatu daerah mereka suka mengurangi timbangan dan takaran, sehingga terjadi musim kemarau. Nanti antum bisa lihat dalam surat Al-Mutaffifin, ya, juz yang ke-30 tuh, juz Amma, ya. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan serta takaran, melainkan pasti mereka akan ditimpa kemarau yang panjang. Ini kalau salah satunya biar kemarau tidak panjang apa? Bertobat, ya, tinggalkan dari mengurangi timbangan dan takaran, tobat, ya. Dan salah satu tobat adalah kalau kita misalkan nih, saya jualan beras, ini si Abdullah beli sama saya suka ngurangin nih, 1 on. Nah, untuk sebagai tanda tobat saya sebagai penjual, ya, kira-kira dia beli sama saya itu berapa kali? Ya, 10 kali misalkan. Saya berikan haknya 10 on, 10 gram misalkan. Ini saya selalu mengurangi timbangan takaran. Saya tobat. Ini sisanya saya berikan dan minta maaf. Itu sebagai tanda tobat, ya. Kemudian kehidupan yang sulit dan penguasa yang zalim, Allah akan datangkan itu, ya. Dan tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka. Ini salah satunya, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kemudian tidak mau bayar zakat. Sebab ini dosa semua nih, dosa semua. Sehingga Allah turunkan kemarau yang
panjang. Ya, kecuali mereka akan terhalang mendapatkan hujan dari langit. Allah tahan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, walaula al-bahaimu lam yum toru. Jika saja kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang ada di permukaan bumi ini, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Ya. Jadi ada binatang-binatang ternak ini salah satu penyebab kasih sayang Allah, masih Allah turunkan hujan. Berarti pemahaman kita kan, ya udah kita harusnya ngurangi takaran, timbangan, ya, nggak bayar zakat. Yang penting kita banyakin binatang ternak, nah gitu kan. Kan seperti itu. Ini akal-akalan orang Yahudi seperti ini tuh aslinya, ya. Dimana orang Yahudi itu Allah Subhanahu Wa Taala larang dia untuk mencari ikan di hari apa? Hari Sabtu. Mereka pasang di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Nah, ini orang-orang Yahudi ini, ya. Orang-orang Yahudi seperti ini. Emang dari dulu itu orang Yahudi suka pinter, tapi pinternya tuh licik, ya. Ini orang Yahudi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi salah satu penyebab. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Di surah Al-Mutaffifin ini ada 36 ayat. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah, ya. Lil mutaffifin, orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta takarannya itu supaya disempurnakan atau diperbanyak. Kita kan biasalah, kalau orang beli pengennya itu jelek, kata orang pasarnya tuh Pak, mantep nih timbangannya, mantep nih, kan. Saya juga seneng Pak kalau beli wortel di pasar tuh, beli apa jelek, mantep ya, saya seneng, ya. Kalau sudah pembeli itu senang, nanti akan beli lagi. Tapi kalau sudah ngirit-ngirit, ya kan, aduh, mau beli lagi tapi takarannya kok kayak gitu, akhirnya pelanggannya lari. Jadi orang curang itu sebenarnya membuat pelanggannya lari. Nah, ini manusia kalau menerima takaran pengen itu sempurna, jelek, mantep, wah udah seneng, ya. Tapi kalau dia sebagai penjual apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mengurangi, ngirit banget, ya. Kalau pokoknya ya antara gini sama gini-ginilah, ya, ngirit banget. Nimbang telur, nimbang apa gitu kan. Wis pokoknya itu manusia, ya. Kalau menimbang untuk orang lain dikurangi, diirit-irit, pokoknya ngepas. Kalau nggak ngepas itu, nah ya kan. Tapi kalau minta takaran dari orang lain, pengen nih Pak, ya itu kurang, ya kurang mantap, kurang jelek. Nah, itu manusia. Sehingga mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ada yang namanya sijin, ya. Sijin itu kitab yang berisi tentang catatan amal, ya. Nanti Anda bisa buka sendirilah di surat Al-Mutaffifin, ya. Itu surat setelah Al-Infitor, ya. Jadi kalau juz amma itu An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, apalagi Al-Infitor, Al-Mutaffifin, ya. Nanti bisa dilihat. Itu tentang pengertian istisqa. Jadi hati-hati, ya, bagi para penjual, ya, apalagi ketika menimbang,
timbangan sini dikasih magnet ya. Supaya kalau nimbang itu tuh jelek, tuh mantap kan Pak, padahal ada magnetnya di sini ya. Ada gandul-gandulannya ya. Sehingga orang itu wah senang ya kan. Tapi ketika ditimbang lagi di rumah, lah kok kurang 4 ya, kurang 5 ya. Ini penyebab-penyebab kemarau yang panjang. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan sih waktu pelaksanaan salat istisqa? Ya. Waktu pelaksanaan salat istisqa. Waktu pelaksanaan salat istisqa itu sama seperti pelaksanaan pada hari raya. Pada salat hari raya. Ya. Waktu pelaksanaan salat istisqa sama seperti salat hari raya. Maidul Fitri, Maidul Adha ya. Karena ada sebuah keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Rasulullah SAW pergi menunaikan salat istisqa ketika tampak penghalang matahari berupa bulatannya, artinya matahari sudah meninggi, ya sudah berwarna putih setinggi tombak, ya. Dan ini dijelaskan juga oleh beliau, walaupun demikian salat istisqa ini dapat dilakukan kapan saja selain waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Ya. Jadi kapan saja selain waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Tapi biasanya dilakukan di pagi hari, salat istisqa. Ya. Jadi orang itu sebelum salat istisqa bagi imam nih, sebelum dia jauh-jauh hari melaksanakan salat istisqa, terlebih dahulu mengumumkan kepada manusia, wahai warga Kaliwadas, ya kan, nanti hari Ahad jam sekian akan diadakan salat istisqa di SMP misalkan, ya kan, di lapangan SMP 4 misalkan. Jadi tolong harap tepat waktu, diumumkan, ya, diumumkan. Ya. Ini lagi pada kering-kering ini, ya. Materinya kayaknya pas, ya. Diumumkan terlebih dahulu, biar mereka siap-siap. Karena bagi petani ataupun bukan petani, mereka butuh air, ya, yang sumurnya kering. Ya. Kemudian di sini hal-hal yang disunahkan sebelum sholat istisqa, ya. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat istisqa. Kata beliau di sini, disunahkan bagi imam untuk mengumumkan pelaksanaan sholat istisqa beberapa hari sebelumnya. Nah, diumumkan terlebih dahulu beberapa hari, ya. Kemudian sang imam ini menghimbau orang-orang supaya bertobat dari kemaksiatan. Yang suka mengurangi takaran, tobat, jangan ngurangi lagi. Yang berjudi, tobat dari judinya, berhenti. Yang minuman keras, yang menjual minuman keras, berhenti. Apalagi kalau ada tempat perzinahan, bubarkan. Ya, bahaya. Dihimbau supaya mereka menjauhkan diri dari kezaliman, ya, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Juga sang imam juga menganjurkan mereka supaya berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan permusuhan, ya. Karena kemaksiatan itu penyebab kemarau, sebagaimana ketaatan menjadi penyebab kebaikan dan keberkahan. Ya, jadi dihimbau. Di sini imamnya siapa nih? Yang jelas bukan Imam Asy'arifin, ya. Imam. Imam siapa di sini? Misalkan Pak Yai siapa? Ya. Diumumkan, ya, diumumkan, ya, melalui tawa, ya, agar orang-orang itu bertobat, ya, dari kezalimannya. Karena percuma ketika orang itu belum bertobat,
salat istisqa setiap hari, ya kan, Allah nggak akan turunkan hujan. Allah tidak turunkan hujan. Ya. Sedangkan manusia itu sangat butuh kepada air daripada kepada makanan. Antum butuh air apa makanan? Yang pertama, ya, air. Nabi SAW pernah 3 hari tidak ada makanan, Pak. Cuma minum air Zam-Zam. Diganjel perutnya dengan batu. Ya. Kalau Nabi mengatakan apakah ada makanan, kata isinya nggak ada. Nabi puasa. Kalau kita kan naik motor nyari sego megono, ya kan, nyari tempe goreng, ya. Ya itu saja. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat isya. Ada 2 lagi poin tentang tata cara pelaksanaan sholat istisqa dan doa, ya, macam-macam doa istisqa di sini, ya. Kita akan sebutkan, kita akan jelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat istisqa dan doa istisqa, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuki kepada tata cara pelaksanaan sholat istisqa, ya. Tadi pada hal-hal disunahkan sebelum sholat istisqa, ya, bagi imam menghimbau kepada semua manusia agar bertobat dari kemaksiatannya, dari berbuat zalimnya, ya. Kemudian mengajak mereka untuk sholat 5 waktu. Yang perempuan yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, agar diperintahkan kepada mereka, diingatkan untuk memakai jilbab, menutup aurat, ya. Karena kalau tidak menutup aurat itu adalah bentuk kemaksiatan. Dan sekarang tata cara pelaksanaan salat istisqa. Kata beliau di sini, imam dan orang-orang pergi ke tempat salat. Berarti pergi ke tanah lapang, ya. Lalu imam salat bersama mereka 2 rakaat. Jadi salat istisqa itu 2 rakaat. Dan bacaannya dikeraskan. Kata beliau di sini, jika imam itu berkenan, maka dia dapat membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama. Karena tata caranya seperti sholat hari raya. Ya, kalau misalkan di rakaat pertama takbir 7 kali. Dan pada rakaat kedua takbir 5 kali, ya. Pada rakaat pertama imam membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, setelah membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat pertama imam membaca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, dia membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat kedua, imam setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah.
wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ini dibacanya dengan suara keras, jahar, seperti sholat hari raya. Setelah selesai sholat, hendaklah imam menghadap ke arah jamaah dan berkhutbah di hadapan mereka dengan menghimbau mereka supaya mereka para jamaah itu memperbanyak istighfar. Karena manusia itu suka berbuat dosa. Mungkin dengan sebab dosa-dosa dari masyarakat, sehingga Allah tidak turunkan hujan, sehingga bagi sang imam menghimbau kepada semua jamaah agar banyak istighfar. Yang ucapan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaik, dan bertobat kepada Allah. Ya, diajak bertobat dan diingatkan agar tidak mengulangi lagi dosa maksiat yang dia lakukan. Nanti kalau hujan udah deras, udah banjir, udah banyak airnya, jangan sampai kembali lagi maksiat. Ya. Berarti ini tobat sambel ya. Mangan sambel pedes hilang, mangan maning. Lalu imam berdoa, ya. Setelah menghimbau para jamaah ada istighfar, imam kemudian berdoa, dan doanya ini dikeraskan dan diaminkan oleh jamaahnya. Lalu imam menghadap kiblat serta merubah posisi selendangnya. Kalau sebelah kanan ditaruh ke sebelah kiri, kalau sebelah kiri taruh ke sebelah kanan. Ya. Lalu orang-orang pun harus mengubah posisi selendang mereka. Ya. Mungkin yang pakai surban ya gini, atau yang pakai begini misalkan, ya. Apa namanya nih? Kayak kiai-kiai itu, ya. Agar merubah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan imam, ya. Jadi imam merubah posisi selendangnya dan juga makmum itu kalau pakai selendang, ya. Nah, tata cara di atas berdasarkan keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama aslinya adalah, masih ingat enggak, Abdurrahman bin Sakhr, ya. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa shalla bina rak'ataini bila adanin wala iqamatin. Tsumma khatabana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi, tsumma qallaba rida'ahu faja'ala al-aymana 'alal aysari walal aysara 'alal aymani. Hadis ini diriwayatkan, cantumkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Nabi SAW itu pergi menunaikan sholat istisqa, dan beliau sholat bersama kami sebanyak 2 rakaat. Tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Jadi semua sholat sunnah itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah, ya. Dan adzan dan iqamah ini jangan disalahgunakan. Apa maksudnya, Pak? Adzan iqamah ini jangan disalahgunakan. Contoh, ada jenazah mau dikuburkan, adzan dulu. Nah, kalau adzan berarti orang yang mengiring jenazah sama jenazahnya mau sholat. Ya. Jangan disalahgunakan. Karena adzan itu panggilan orang untuk sholat, bukan untuk memasukkan orang ke dalam kubur, ya. Nah, ini banyak orang yang menganggap ini nggak apa-apa, ini baik. Ya, baik itu menurut kamu, ya. Tapi Rasul nggak mencontohkan. Coba ada nggak hadis-hadisnya? Nabi ketika menguburkan para sahabat, menguburkan istrinya Khadijah,
menguburkan Ja'far, menguburkan sahabat-sahabat yang lain, Nabi perintahkan untuk adzan dulu. Nggak ada. Adzan iqamah nggak ada. Ya. Jadi ini jangan sampai disalahgunakan ya. Tapi kata Pak Kiai, Pak Ustadz, ya kan? Waduh, repot lagi. Kiai itu bukan nabi. Kiai itu bukan rasul. Ya. Maka dicek lagi ya, perbuatan-perbuatan seperti itu ada nggak contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami, yaitu para sahabat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan mukanya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengubah posisi selendangnya, ya, sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke sebelah kiri, serta bagian sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Ya, ya mungkin kalau begini menyilang ya, tapi jangan ditarik di belakang ya, nanti kecekik. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan ini, kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk, nah, udah ngantuk belum? Tetap semangat Pak ya. Saya aja semangat ini. Semangat Pak Ustadz ya. Lapar ini. Ya, nggak apa-apa, sabar. Kemudian doa, macam-macam doa istisqa. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW berdoa dalam sholat istisqa, Nabi berdoa. Ini doanya. Jadi sudah selesai sholat, ya, kemudian mengubah posisi selendang, kemudian setelah itu berdoa dan diaminkan oleh jamaah. Doanya adalah lumayan panjang. Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an ghadaqan mujallalan aman tabaqan sahan daiman. Diulangi Pak. Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an. Pertama mari'an pakai hamzah, yang kedua mari'an pakai ain, ya. Ghadaqan mujallalan aman tabaqan sahan daiman. Allahumma askinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitina. Allahumma bil ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal la'wa'i wal jahdi wad dhanqi ma la nashkuhu illa ilaika. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adir lana dzar'a waskina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi. Allahumma rfa' annal juhda wal ju'a wal ura wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa alaina midraran. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Panjang Pak ya. Nanti bisa dilihat di buku-buku doa dan wirid, ada di situ ya. Ya, kita bacakan artinya di sini. Ya Allah, berilah kami hujan yang menolong, yang berakibat baik dan menyuburkan tanaman, menyirami dengan lebat, rata, meluas, sekali hentakan, turun dari atas dan terus menerus. Ya Allah, berilah kami hujan
dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan pada para hamba, negeri-negeri, ternak-ternak, binatang ternak, bahaim, dan seluruh makhluk yang membebaskan kami dari derita, kesulitan, dan kepapaan, sehingga kami tidak mengeluhkannya kecuali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanam-tanaman dan penuhkanlah puting-puting susu ternak kami, serta siramilah kami dari berkah-berkah langit. Tumbuhkanlah bagi kami dari berkah-berkah bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, ketiadaan pakaian. Hilangkanlah dari kami bencana yang tidak dapat dihilangkan kecuali oleh-Mu. Ya Allah, sungguh kami memohon ampunan kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan pada kami yang deras. Ya Allah, siramilah para hamba-Mu dan ternak-ternak-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati. Panjang Pak ya, diulang lagi nggak bisa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat, kalau nggak salah, Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan ketika penduduk negeri itu melakukan dua hal. Walau ahna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan itu bertakwa, ada masjid, salat 5 waktu rajin, baca Qur'annya, ya, maksiat-maksiat ditinggalkan, ya, taat kepada Allah. Percuma orang itu membuat, ya maaf ya, sesajen-sajian yang begitu besar, tapi salat 5 waktu tidak. Ya, kebanyakan mereka melakukan seperti itu agar mendapatkan berkah, justru itu mendatangkan bencana. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat hujan turun, Nabi SAW mengucapkan Allahumma suqya rahmatin wala suqya adzabin wala bala'in wala hadamin wala gharaqin. Allahumma ala dirabi wa manabiti syajari Allahumma hawalaina wala alaina. Ini ketika hujan turun dengan deras. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh rahmat, bukan yang disertai azab, bukan pula bencana, dan bukan pula yang membinasakan atau menenggelamkan. Ya Allah, curahkanlah pada lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhannya pepohonan, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, curahkanlah sekitar kami, bukan pada kami. Nah, di sini Masya Allah ya, doa-doa yang Nabi SAW ajarkan pada kita sangat bermanfaat. Jadi ada hujan-hujan yang memang membawa bencana, ya, membawa musibah, menenggelamkan. Nah, ini doa supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, cukup jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan tentang istisqa. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini kadang dilakukan ketika di masa-masa musim kemarau yang sangat panjang. Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup ya? Ya. Kayaknya pada kelelahan ya. Ya. Tidak apa-apa. Lelahnya antum di majelis ilmu, Masya Allah ya, berpahala. Sudah capek bekerja, menyempatkan diri di majelis ilmu, Masya Allah, pahala. Ya, tidak ada yang sia-sia. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.